Shalom. Damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Saya sudah bertemu di ibadah Sabtu dengan jemaat, di ibadah kedua, ibadah ketiga. Senang ke tempat ini, jadi makin banyak hal yang saya bisa mengenal. Salah satu yang saya dengar bahwa di sini 60% orang Bangka katanya. Tapi saya percaya bahwa kalau kita dijamah Tuhan, orang Bangka, kalau di Bangka dulu itu susah percaya Tuhan Yesus. Orang Bangka itu masih banyak pai-pai, sauhyong, ya, termasuk Cinmin pulang gitu ya. Ya, Cinpeng ada yang pulang? Ya, pulang jangan ngomong sama nenek kakek di kuburan ya. Nek, aku pulang, jangan ya. Ya, karena kita tidak membangun hubungan dengan roh yang di dunia ini, tapi dengan Tuhan. Amin. Ya. Dan harusnya bahwa kehadiran kita boleh semakin berdampak ya. Kalau kita merasa di sini banyak teman-teman Bangka, kita harus selalu belajar rendah hati bahwa di dalam Tuhan kita semua sama. Amin. Semua sama di dalam Yesus, kita bersaudara ya, semua sama. Nah, tentu saya senang karena ya saudara tahu saya orang Bangka. Tapi saking senangnya saya nggak mungkin khotbah pakai bahasa Bangka. Karena saudara akan bingung. Ya. Nah, di khotbah saya yang kedua, boleh bantu saya tampilkan slide di khotbah saya yang kedua hari ini. Nah, saya mengajak kita bersama-sama memperkatakan kalimat ini. 1, 2, 3. Jangan menyerah, jangan tawar hati, jangan give up. Saudara, hari-hari ini banyak orang menyerah, termasuk ketika orang bunuh diri dari apartemen Pulau Intan ya, yang 4 orang, dan itu ada anak Tuhan loh di dalamnya. Itu ada ini, saya nggak tahu gereja dari mana, tapi tentu itu kabar yang sangat menyayat hati kita, kejadian seperti itu. Jangan menyerah, jangan tawar hati. Nah, pada waktu kita menghadapi pergumulan, tantangan kehidupan, thank you ya, saya dikasih PowerPoint ya, coba dari ibadah 1, 2 saya dikasih ya. Ya. Nah, situasi apa yang membuat Anda menyerah? Coba deh, kita perlu diam, solitude. Solitude itu secara pribadi kita berinteraksi dengan Tuhan. Pause. Kalau di tip itu kita putar tip. Dulu zaman tip itu termasuk ada namanya pause kan, tombol pause kan, berhenti sejenak. Nah, hidup itu perlu kita sejenak berhenti. Nah, saya belajar berhenti sejenak waktu saya berapa bulan lalu ya. Ada kebiasaan yang saya bangun, yaitu setiap jam 6 pagi, 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore. Alarm handphone saya pasti bunyi. Gitu, pasti bunyi. Kecuali Sabtu Minggu. Karena tampilan di alarm itu menyediakan Senin sampai Jumat jam kerja. Nah, saya pasang di situ. Apa yang saya lakukan setiap jam 6 pagi, 9, 12, 3 sore, dan 6 sore? Saya pasti menaikkan doa Bapa Kami. Bukan menjadi mantra, enggak. Tapi itu yang saya bisa coba mengingatkan diri saya, oh ya, saya udah lama nggak doa Bapa Kami ya, kan begitu. Dan saya mau doa apa lagi gitu. Ujung-ujungnya orang doa minta ini, minta itu. Saya nggak mau, saya mau. Oke, saya pingin pause, saya ingat bahwa Tuhan ada, ya. Pak James, kalau orang Yahudi itu Ibrani taruh yang putih di atas ini namanya apa ya? Ya? Kifa ya? Oke. Kifa. Oh, Bapak ada pakai mimpin perjamuan kudus? Nah, saya tanya, kalau nggak salah ya, kenapa sih mereka pakai itu? Itu untuk mengingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang mengawasi. Mereka selalu ingat kepada Tuhan yang di atas, gitu ya. Nah, itu sebelum saya ke Israel, sebelum saya udah lakukan yang jam-jam tersebut. Nah, setiap kali itu saya berdoa, tapi doa saya begini, Bapakku yang di surga, kan kami kan ya, kan dia Bapak yang dekat ya, Bapakku yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di keluargaku, di pernikahanku, di pelayananku, di masa depan anak-anakku, seperti di surga. Itu doa saya. Terus saya lanjut doa, saya ulangi, untuk mengingatkan saya bahwa ada Tuhan yang saya bisa andalkan, yang selalu saya boleh bersandar. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi itu saya lakukan. Nah, kita perlu juga bertanya di dalam kehidupan kita, bagaimana cara memperbarui semangat untuk bisa bertahan di situasi yang berat. Kita tahu tidak ada yang bisa mengontrol hari esok.
Ada lagu berkata, ku tak tahu kan hari esok. Tahu lagunya ya? Ya, kita nggak tahu hari esok. Perang yang terjadi, masalah yang terjadi, nggak ada yang menguasai hari esok. Selanjutnya, dalam khotbah ini, saya juga ingin kita sama-sama merenungkan apa yang kita pelajari tentang Tuhan dan diri kita sendiri di tengah pencobaan yang kita hadapi. Kalau Ayub berkata begini, waktu dia menghadapi pencobaan, dia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terus dia juga berkata kepada istrinya, apakah kita mau yang baik saja dari Tuhan, tidak mau yang buruk? Ketika dia berkata, dulu aku dengar dari orang lain tentang Tuhan, sekarang aku lihat sendiri, aku alami sendiri. Amin. Nah, itu orang yang belajar sesuatu di tengah pencobaan. Ada orang di masalah pencobaan nggak dapat apa-apa, justru nyalahin Tuhan, marah sama Tuhan, kecewa, mundur, lari dari Tuhan. Nah, hari ini ketika pertanyaan ini kita akan renungkan bersama. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di Indonesia ini aneh, unik. Uniknya adalah katanya bisa tawar, tapi nggak bisa tawar. Jualnya roti tawar, tapi nggak boleh ditawar. Ini ada kata, kami tidak tawar hati. Semoga ingat ya, tawar hati itu di bahasa yang lain dikatakan berkecil hati. Saudara, Paulus berkata bahwa kami nggak tawar hati. Maksud, kalau kita lihat konteks semuanya, ya kita tahu kehidupan Paulus ada kehidupan yang mengalami dianiaya, disiksa, dicambuk, terombang-ambing di laut, dipatuk ular beracun, disesat, dihakimin, dirajam, diadili. Tapi dia bilang gini, enggak, aku nggak tawar hati. Di tengah semua pelayanan, dengan segala kesibukan, menguras tenaga dan umur semakin bertambah, waktu semakin berjalan, manusia lahiriah semakin merosot. Dia bilang apa? Tapi manusia batinnya kami diperbarui. Bapak Ibu, ada hukum yang terjadi dalam hidup kita. Perhatikan tangan saya, satu menurun, satu menanjak. Itu yang sehat sesuai ayat ini. Apa yang menurun? Kita harus akui, nggak ada yang namanya ulang tahun. Yang ada namanya tambah tahun. Happy birthday to you, kan juga happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Emang tahunnya diulang? 17, ulang lagi 17, ulang lagi 17. Enggak, nambah tahun. Kan gitu kan? Dan makin nambah tahun, tahun kita berkurang lagi. Karena menuju ke akhir, garis akhir. Kita ini hidup di dunia, lagi beresin koper. Kopernya kalau udah beres, dipanggil kok. Nggak ada yang bisa pura-pura tuli. Pasti Tuhan bisa tahu caranya manggil. Ada orang bilang, orang tuli itu paling panjang umur. Kenapa waktu dipanggil Tuhan yang nggak denger? Pasti ada caranya. Nah, kita lagi beresin koper kita. Dan kalau udah beres, kita berangkat. Nah, manusia lahiriah dimaksud Paulus ini adalah tubuh ini. Manusia batinnya dimaksudnya adalah manusia roh itu, rohani itu. Jiwa kita. Nah, di dalam bertambahnya waktu, percaya deh, bertambahnya umur, saya ini hidup setiap pagi, Senin sampai Sabtu, setiap malam, Senin sampai Jumat, saya ketemu dengan komunitas yang saya bina. Setiap hari pagi, jam 5, Senin sampai Sabtu, malam ketemu lagi, jam 7. Nah, saya sebut itu sebagai pemuritan intensional. Ya, saya senang kalau gereja Tuhan juga bisa belajar anak-anak Tuhan, pemuritan itu harus intensional, ya, baru berhasil. Nah, saya coba jalankan itu dengan mereka. Nah, apa yang terjadi? Kemarin saya pertemuan di Jakarta, Pak James ada yang datang dari Medan. Datang dari Medan untuk onsite. Kayak saya temunya temu kangen. Karena yang ikut Zoom pagi hari itu ada yang dari Medan, ada yang dari Bali, ada yang dari Malaysia, ada yang ini. Dan mereka datang. Saya sampai terharu, umur 83 tahun, ikut retret, naik mobil dari Jakarta ke Semarang. Dari Bali, suruh anaknya ngantarin mama ya, ngantar ke Jakarta.
kamu ikut daftar retret ya, antar mama menikah mama 83, harus naik bus, pergi retret ke Semarang, umur 83. Jadi, kalau kebaktian bikin nasi cuma 100.000, kebangetan kalau daftar. Orang 83 tahun udah dari Bali bisa ikut. Bapak Ibu, 100.000. Jujur, kalau tadi nggak diumumin, untuk orang luar doang, saya udah mau daftar tuh 100.000. Tapi karena orang luar 200.000, saya agak mikir dikit. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, manusia lahiriah ya. Lalu berkata, itu merosot, itu patah kok. Lo mau sulam alis, mau sulam bibir, mau tato alis, umur 70, tetap kelihatan kok. Nggak bisa disembunyiin. Nggak bisa mau tarik, ini kantong mata ditarik. Pak Funi nanti tiba-tiba nanti saya umur ke 60 datang diundang khotbah tumbuh rambut karena rambut palsu maksudnya dan pakai. Nggak bisa dibohongin. Onder di dalamnya itu nggak bisa dibohongin. Hasilnya. Nah, manusia lahir ya pasti makin merosot. Tetapi apakah manusia batinnya kita semakin meningkat? Hukumnya di sini, hukum rohani adalah manusia lahirnya bisa merosot, tetapi manusia lahiriah batinnya itu menaik. Saya ulangi, manusia lahiriah makin merosot, tetapi manusia lahiriah makin lancar. Ada banyak orang kebalik. Manusia lahiriah tato alis, sulam bibir, operasi plastik, pergi ke gym, segala macam, makin meningkat. Manusia batinnya makin nyungsep. Nggak salah, baik ngerawat diri bagus kok, orang lihat kita cantik ya, seneng, ya kan? Dia bilang kan jelek banget loh, dia bilang nggak enak banget kan, si pasangan bilang jelek kan begitu kan ya, cantik bagus nggak apa-apa. Tapi ingat, hukumnya adalah, saya jelasin hukum yang lahir ya. Lu mau naik mau rawat gimana pun, jujur 1 titik pasti turun. Pasti kok. Dulu saya pakai, kan kita nggak tahu. Waktu kecil pakai minyak telon habis mandi, udah remaja habis mandi pakai minyak wangi. Balik lagi ke umur tua, balik lagi ke anak kecil, pakai minyak telon lagi. Tetap. Nah, apakah manusia batinnya kita makin menanjak? Yang firman Tuhan mau adalah manusia batinnya kita makin kuat, makin kuat, makin kuat. Amin. Itu. Nah, pertanyaannya, untuk memproses manusia batinnya ini kuat, Tuhan izinkan yang namanya penderitaan, pergumulan, tantangan, pencobaan, ujian. Itu semua Tuhan izinkan untuk memproses manusia batinnya kita. Siap dengan firman Tuhan? Amin. Nggak ngeri? Di bawah. Loh, kita bilang begitu. Kita lanjut ya. Nah, apa perbedaan yang saya lihat antara orang beriman dan orang tidak beriman? Orang beriman, orang tidak beriman itu nyerah ketika melihat kesulitan. Tetapi orang yang beriman, dia terus melangkah di tengah. Jangan anggap saya waktu berkata, oh orang tidak beriman langsung, oh orang luar, orang tak percaya Tuhan. Enggak. Saya bicara, ada banyak anak Tuhan, kelihatan beriman, tapi nggak beriman. Buktinya gimana? Waktu diproses Tuhan. Amin. Jadi yang saya bilang ini, sama-sama menyebut diri orang beriman, orang Kristen. Tetapi, yang satu, ketika hadapin tantangan kesulitan, dia maju. Yang satunya lagi, dia menyerah. Makanya, waktu anak saya belum studi keluar, dan saya sering ngajak anak saya, banyak-banyak lagu rohani. Sekarang saya suka satu lagu rohani. Ini ada WL, ada musik. Udah tahu, bahagiaku penuh. Memujimu. Mau main keyboardnya siapa ya? Tuhan dan Rajaku, menyembahmu. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu, bahagiaku penuh. Oh, saya sering bergumam lagu ini. Saya lagi demen lagu ini. Belum tahu lagunya?
Ya udah nanti beli CD-nya aja. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya bilang, Pak, kenapa sih saya harus nyanyi lagu Korea? Iya, enggak, oke. Saya nggak usah ngajarin kamu lagu Korea. Kamu pasti udah tahu. Cari lagu rohani. Kenapa? Karena buat bayangkan, waktu kamu hadapi kesulitan, hadapi tantangan, hadapi pergumulan, kamu di dom satu kamar dengan orang yang nggak cocok. Kamu waktu di luar negeri, kamu di sana ada tantangan teman yang sirik. Kamu hadapi tantangan kerjaan sesuatu nggak bisa. Kamu hadapi pergumulan. Waktu seperti itu muncul lagu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Yuk sama-sama nyanyi. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Beda hasilnya. Beda kan? Senaik ku tak akan menyerah. Daripada ketika ada tantangan, kesulitan, pergumulan, tiba-tiba muncul lagu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Asik. Lanjut. Beda lah lagunya. Beda kan? Itu. Nah, bagi saya, kita sama-sama belajar, ya. Nggak boleh ngaput. Oke. Nah, nyala. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, saya coba lagi. Oke. Orang beriman tidak tahu cara berhenti. Dan orang yang tidak beriman terlalu cepat berhenti. Harus ada kata beriman, Pak. Itu perbedaannya. Selalu lihat kalau orang yang sungguh-sungguh, ya, kita lihat di dalam tantangan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka akan berhenti menampilkan nilai-nilai yang mereka terima walaupun di bangsa yang asing mereka dibuang. Apa yang mereka terima dari Tuhan? Bahwa mereka nggak mungkin mencemarkan diri dengan makanan yang tidak kosher yang namanya ya, yang tidak halal bagi mereka. Bagaimana dengan Daniel? Daniel ada tantangan, semua peraturan dikeluarkan. Kamu harus berhenti menyembah Allahmu. Kamu harus menyembah ketika mendengar bunyi-bunyi suara kecapi sepuluh macam menyembah patung didirikan. Daniel nggak berhenti berdoa, bahkan tetap kelihatan sama orang, dia buka jendelanya, dia hadap ke Yerusalem, dia berdoa. Orang beriman berhenti kan? Enggak, dia maju. Tapi kalau orang tidak beriman, kelihatan ikut Tuhan. Ketika ada ujian, ada proses, dia berhenti. Enggak, Tuhan dibilang. Nah, jadi ingat, saudara gagal ketika berhenti. Ya, jangan berhenti. Kenapa? Di dalam tantangan yang dihadapi oleh Petrus, kita tahu tuh, Petrus, Tuhan sekalipun selalu meninggalkan, aku akan meninggalkan. Aku siap mati untuk Tuhan. Waktu Yesus ditangkap, lari dia. Yang ada di bawah kaki Yesus, waktu Yesus disalib, siapa? Yesus bilang, Ibu, ini anakmu. Ke Yohanes kan ya? Nah, ini ibumu. Yohanes yang ada. Nah, jadi bukan dengan perkataan, aku siap mati, aku siap ikut. Enggak. Beda. Nah, di dalam kehidupan kita, tadi saya katakan, Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk menguji kegigihan kita mengikut Tuhan. Keputusanku, nyanyi sama-sama ya. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Terus? Ku tak gentar, ku tak ingkar. Kalau anak-anak muda Gen Z nyanyi apa? Yang lagu bahasa Inggrisnya? Ya, no turning back. No turning back. Nggak balik, gue akan maju terus. Bukan hanya berhenti. Kalau orang yang cuma ngomong lip service dan cinta Tuhan, dia bukan berhenti. Ketemu kesulitan, dia balik ikut dunia. Dia belakangin Tuhan. Tapi kalau orang beriman, enggak. Bukan hanya tidak berhenti, dia maju terus. Dia ikut Tuhan terus. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, rumus rohani ini yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16-17. Bagi Paulus, kesulitan itu
hanya persoalan manusia lahiriah ini. Dan memanfaatkan kesulitan untuk manusia batinnya boleh semakin bertumbuh kenal Tuhan. Dan kita harus tahu rumus ini. Tuhan menggunakan masa sulit untuk menguji kegigihan kita. Baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk menguji kegigihan kita. Kepada Gideon Tuhan bilang, pasukannya terlalu banyak. Kurangin. Wah, Tuhan masukin dalam kesulitan. Fakta di depan mata, musuh terlalu besar. Seperti yang kita lihat, orang yang angkat batu besar ini, udah nanjak angkat batu lagi. Tuhan bilang, taat, apa tuh? Tunduk, taat. Ayo. Berapa pasukan Gideon? 300. Dan Tuhan nyatakan, kamu harus maju. Tuhan bukan kasih kemudahan kepada pasukan Israel, umat Israel yang dibawa masuk ketika melewati Sungai Yordan. Tembok itu tetap tembok, ketebalannya tetap sama. Diruntuhkan bukan di hari pertama, diruntuhkan bukan hari kedua. Disuruh lagi cara perangnya. Diam, nggak boleh ngomong, nggak ada hubungannya sebenarnya kan dengan perang. Lalu disuruh pada hari terakhir setelah muterin 7 kali berteriak, berseru-seru, maksudnya berseru sama Tuhan. Iya, boleh berkata. Logikanya, kalau Tuhan suruh kami menguasai kota itu, beri kami strategi perang, strategi militer, bawa senjata apa, bagaimana cara nyerang, benar? Enggak, suruh kelilingin. Sehari sekali, hari terakhir ke 7 kali. Betul ya? Begitu. Mau taat nggak? Kira-kira Tuhan suruh itu nggak masuk akal kan? Tapi mereka taat. Dan mau jadi roboh. Masa-masa yang sulit, seringkali Tuhan berikan itu proses. Bangsa Israel 40 tahun. Sebenarnya cepat sih masuknya. Cuma kalau cepat masuk, ngomongnya mereka hebat, mereka yang gagal. Dan model karakternya Tuhan tahu, Tuhan proses mereka. Mereka minta sampai burung puyuh, betul ya? Ada yang bercanda gini, tahu nggak? Angkatan pertama Israel kan nggak masuk kan? Yang keluar dari Mesir semua nggak masuk. Yang masuk angkatan kedua. Kenapa angkatan pertama itu nggak masuk? Mati semua. Kelebihan kolesterol makan burung puyuh. Ya nggak masuk Tuhan. Masa sulit itu Tuhan proses mereka. Nah, saya nggak tahu kesulitan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi itu proses. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kami tidak pernah berkecil hati. Walaupun tubuh lahirnya kami makin merosot keadaannya, tetapi manusia batiniah kami selalu diperbaiki dari hari ke hari. Kata yang dipakai di sini tadi, tawar hati, ini berkecil hati. Daud badannya boleh kecil, tapi dia nggak berkecil hati. Itu orang yang hatinya itu besar. Hati yang sempit nggak bisa menerima perkara besar. Hati yang kecil nggak bisa terima perkara yang hebat. Daud, fakta di depan Goliat besar secara lahiriah. Dan Daud bukan menghadapi dia secara lahiriah. Ketika Daud datang, bahkan diejek, lahiriahnya kecil, lu mau pukul anjing, kamu mau ngapain? Betul kan ya? Dibully. Daud bilang apa? Aku datang di dalam nama Tuhan Allah Israel yang besar itu. Bapak Ibu, kalau kita berkata, tapi masalahku besar. Kalau kita lihat masalah kita besar dan melihat Tuhan kita kecil, itulah yang menyebabkan kita menyerah. Ada banyak orang melihat masalahnya dibandingkan dengan masalah orang lain. Oh ya besar. Melihat masalahnya dibandingkan dengan kekuatan diri. Betul, engkau nggak akan sanggup. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan membandingkan masalahmu dengan kekuatanmu atau dengan masalah orang lain. Bandingkan masalahmu dengan Tuhan yang engkau miliki dalam hidupmu. Amin. Besar gak Tuhan kita? Tepuk tangan bagi Tuhan. Apa sih yang Tuhan bisa lakukan? Apa yang Tuhan bisa perbuat? Saya mau ceritakan kebesaran Tuhan kita. Dalam tuntunannya 1
Saya dalam doa sudah 2,5 tahun selalu berkata dalam doa setiap pagi, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hidup tidak kompromi dengan dosa, cinta mati-matian sama Tuhan, hidup kudus. Komunitas yang saya bina, saya juga ajak berdoa demikian. Setiap pagi memperkatakan, Tuhan, kami mau hidup menantikan kedatangan Tuhan dengan tidak kompromi dengan dosa, cinta mati-matian dengan Tuhan, hidup kudus. Memperkatakan. Masuk tahun 2023 di bulan April, saya biasa puasa di tanggal terakhir di suatu bulan. Ya, tanggal terakhir itu bisa 29 Februari kalau tahun kebisaan, bisa 28 Februari, 31 atau tanggal 30 tergantung bulan. Pokoknya tanggal terakhir. Tanggal 1-nya saya buka puasa di siang. Setiap tanggal 1. Dan saya melakukan itu. Ini pribadi saya diajar tuh mengingat kebaikan Tuhan. Setiap melalui 1 bulan dan bisa masuk bulan baru, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya lakukan itu. Di bulan April, hari yang terakhir, saya dapat sesuatu yang Tuhan taruhkan. Tuntun saya, Tuhan tuntun. Yaitu apa? Tuh, perhatiin Israel. Loh, saya kaget, perhatiin Israel. Maksudnya apa Tuhan? Saya nggak ngerti itu perhatiin Israel. Bagi saya udah baca. Saya suka baca berita internasional. Perhatiin Israel, perhatiin gimana gitu loh. Saya nggak ngerti. Saya terus bertanya, saya berdoa. Puji Tuhan, malam hari sebelum menutup hari, Tuhan tuntun, saya mengerti. Yang dimaksud perhatian Israel adalah doain Israel. Itu tanggal 1 Mei 2023. Tapi balik lagi saya bilang, Tuhan saya nggak ngerti gimana doain Israel. Mungkin di antara kita juga bertanya, gimana sih cara berdoa untuk Israel? Nah, saya lanjutkan berdoa, minta tuntunan Tuhan. Beberapa hari kemudian, saya ketemu satu kiriman link YouTube. Tapi udah diambil keluar videonya ya, bukan linknya, diambil keluar. Terus ada watermarknya, fakta Israel. Siapa yang tahu fakta Israel? Boleh naikkan tangan? Puji Tuhan, sunyi senyap. Fakta Israel, ya, itu menghadirkan berita-berita tentang Israel yang berimbang dengan berita yang ada. Berita yang ada itu seringkali nggak berimbang. Dan yang memimpinnya seorang ibu namanya Monik. Waktu saya dapat, saya ingin kenalan sama ibu ini. Saya entah di mana berangkat, orangnya di mana. Dan saya hubungin Unik, saya DM ke TikToknya. Orang DM kan masih mending di IG ya. Sedang masih, yang ngomong-ngomong pakai IG nggak Bapak Ibu? Ya, pakai TikTok, gadget. Jangan lupa follow ya. Lah saya DM ke dia. Waktu saya DM ke dia, ternyata dia waktu ketemu belakang dia bercerita, Kak, saya jarang buka TikTok, Pak, 3 bulan sekali buka DM-nya. Saya lebih sering mengasuh di YouTube dan IG. Itu dia aktif di situ. Alek aktif di YouTube. Maka YouTube-nya YouTube langganan. Orang kalau mau subscribe. Nah, pada waktu saya hubungin dia kontak saya balik. Persis posisi saya lagi ke Pasar Baru. Yang sebenarnya hari Selasa itu saya ke Pasar Baru, harusnya Senin. Tapi saya waktu Senin, saya batal ke Pasar Baru. Saya Selasa pergi. Ketemu satu orang India di tokonya yang akan berangkat ke India, saya mau doakan dia. Saya nggak pakai bahasa nehi-nehi, dia bisa bahasa Indonesia. Ya. Jadinya Selasa, ternyata ada maksud Tuhan. Waktu Selasa saya berangkat, saya dapat telepon dari ibu ini. Ibunya agak khawatir, saya menjebak dia. Karena dia dicap sebagai aktivis pro-Israel. Sehingga dia hati-hati dengan identitasnya. Maka dia cek saya, dia tanya data saya, dia tanya saya. Saya bilang, saya full saya ada data, gini. Yang mau video saya ada, foto saya ada, YouTube saya ada ini. Mau video call kan nggak pun. Akhirnya dia percaya. Terus dia mengejutkan adalah, saya tanya dia, ibu tinggal di mana? Dia tinggalnya di Bekasi. Saya bilang, saya mau ketemu ibu. Oh, dia bilang, pas saya lagi di Pasar Baru. Kayaknya hebat nggak Tuhan? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh, udah, yuk kita ketemu. Saya lagi sama istri saya, dia lagi sama suami saya. Saya bilang, yuk kita ketemu. Biasa, kalau pendeta ngajak orang ketemu biasa. Carinya ya sesuai dengan budget. Saya jadinya di Kopi Aming. Nah, gitu ya, Kopi Aming. Udah, modalnya kopi sama apa? Pisang goreng. Nah, gitu kan ya. Beda ya, kalau saudara kan beda. Nah, udah di situ. Waktu ketemu, saya bilang, Bu, Tuhan tuntun saya
perhatiin Israel waktu saya doa puasa. Sudah itu, doain Israel. Saya nggak ngerti gimana doain, bagaimana, apa yang perlu didoain. Ibu kan tahu informasi tentang yang di sana semua. Oh, ya udah ngajarin saya Bu sama komunitas kami. Oke, yang ngajarin. Kapan, tanggal berapa? Saya bilang setiap minggu 1 kali, selama 10 kali. Kaget dia. Hah? Nggak salah Pak? Dengerin dulu Pak, nanti bosen. Kelompok Bapak. Enggak Bu, udah Tuhan tuntun begitu, jalan aja. Nah dia sempat ngomong, aduh kalau gereja yang undang saya, biasanya saya lagi viral, lagi ada hal dengan Israel baru diundang. Yang benar-benar mau belajar dengan Israel itu nggak ada. Padahal kalau mau belajar Israel, dengar 1-2 jam mana bisa dapat. Oh Bapak bisa sampai 10 kali, belakang dia kesaksian kemana-mana cerita tentang saya. Itu menit aku tuh. Itu. Nah, saya minta 10 kali. Bapak itu tahu, saya belajar tentang mendoakan Israel sampai berapa kali pertemuan? 15 kali pertemuan. Dan waktu saya undang, saya nggak janjiin PK. Saya juga nggak tahu uang mau dari mana. Saya undang aja. Kalau nggak ada uang, saya pikir udah. Paling saya bilang pahalamu besar di surga. Gitu aja. Dan puji Tuhan, setiap kali dia hadir, kita kasih PK ke dia. Sampai 15 kali. Nah, dari situlah saya punya kerinduan ke Israel. Dulu saya diajak ke saya ngomong, dari Belanda dulu saya bilang kerinduan ke Israel. Pengalaman yang Tuhan bawa, berdoa untuk Israel. Nah, saya mau sampaikan tentang betapa besarnya Tuhan kita. Kalau Tuhan tuntun, dahsyat. Saya menghadapi kesulitan selanjutnya, yaitu apa? Yang ada yang mulai ngomong begini. Emang di Indonesia kurang ya masalah itu didoakan. Harus doain jauh-jauh sampai Tuhan Israel. Nanti beras naik harga lah. Masalah ini maksud, ngapain doain jauh-jauh? Emang Indonesia nggak ada. Tapi saya bilang, saya nggak tahu ini Tuhan tuntun. Doain aja. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Boleh doain. Kita berdoa sampai 7 Oktober. Kejadianlah terjadi. Apa yang terjadi? Hamas menyerang Israel. Barulah yang ngomong-ngomong begitu. Oh iya Pak Pendeta. Justru dia yang mengingatkan saya. Dulu saya pernah ngomong, ngapain doain Israel? Ternyata benar ya, kita harus doain Israel ya. Lihat ya, kesulitan yang kau hadapi, tantangan kau hadapi, Tuhan itu tahu. Sebelum terjadi pun Tuhan itu tahu. Yang Tuhan mau kita adalah jangan berhenti, jangan menyerah. Karena kalau sampai waktunya tiba, Tuhan akan bukakan semuanya. Amen. Kita punya Tuhan yang besar kok. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan itu. Nah, pada waktu saya melihat Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekali. Nggak ringan kok melihat Paulus. Disesat, dihina, diadili imam, segala macam mau dibunuh. Ya terombak ambing di laut, kelaparan, kedinginan, diatur ulang. Tapi dia bilang apa? Penderitaan ringan, itu ringan. Kenapa? Karena kemuliaan yang kekal itu melebihi semuanya. Tetapi ada satu kalimat jangan lupa. Penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan. Berarti penderitaan ringan itu dipakai Tuhan untuk memproses kita siap masuk kepada kemuliaan yang kekal. Bisa katakan amin? Ya. Jadi kalau kita bilang, aduh Tuhan, kok begini sih Tuhan, kok begitu? Hati-hati. Yuk kita baca kalimat ini sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan lebih tertarik pada respon Anda daripada apa yang terjadi. Sekarang ubah kata Anda menjadi saya. 1, 2, 3. Tuhan lebih tertarik pada respon saya daripada apa yang terjadi pada saya. Banyak orang Kristen masuk pada pertanyaan yang salah ketika menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan, kesulitan itu. Yang pertama yang salah adalah Tuhan tahu gak sih waktu suami saya mulai jadi CEO berangkat ke Indonesia dari Singapura, ternyata selingkuh sama penyanyi dangdut. Begitu. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Tuhan gak tahu ya apa yang terjadi pada anak saya. Banyak anak Tuhan tidak mengalami kesulitan, persoalan, pencobaan, tantangan kehidupan. Bertanya, Tuhan tahu gak sih apa yang terjadi pada bisnis? Tuhan tahu gak lagi turun kondisi saya? Tuhan tahu gak kesehatan saya begini? Bapak Ibu, saya mau sampaikan, Tuhan itu pasti tahu. Gak usah tanya Tuhan tahu gak? Pasti tahu.
mati, taruh potnya dekat saya, kadang-kadang bikin masalah. Tuhan, apa yang kau lakukan saya begini? Tuhan, teman kantor saya udah berbuat baik, udah punya niat menolong, nanti salah pahamin. Tuhan, saya lagi ngalamin begini di gereja Tuhan dan pelayanan. Apa yang kau lakukan? Tuhan kan bilang akan membela, Tuhan bilang adalah hakim yang adil. Buktinya saya alami ini. Tuhan buat apa? Kesalahan kedua anak Tuhan waktu mengalami pergumulan, sering tanya respon Tuhan itu apa. Hari ini saya mau katakan, bukan tanya responnya Tuhan apa. Respon kita apa, itu yang Tuhan tanya. Bisa kata amin? Waktu hadapin pergumulan, jangan tanya Tuhan tahu gak sih? Tuhan pasti tahu, Bu. Hah? Jangan tanya respon Tuhan apa. Tuhan justru nanya, responmu apa? Jadi Tuhan tertarik pada respon saudara daripada apa yang terjadi pada saudara. Saya sambung dengan cerita tentang berdoa bagi saya. Saya lanjut ya. Tentang respon. Akhirnya saya punya kerinduan ke Israel setelah belajar 15 kali tentang Israel. Oke Tuhan, saya berangkat. Nah, bukalah ada keberangkatan ke Israel. Saya daftar, tapi saya bilang, Tuhan, saya mau. Saya bayar satu, tapi bisa bawa istri saya gratis untuk berangkat. Saya bukan pemimpin rohani, nggak bawa orang. Saya daftar. Dia bilang, saya mau ke Israel. Oh, ya, boleh. Ya gitu dong, ikut. Aku nggak ikut dia. Tapi gini ya, saya bayar satu, berangkatnya berdua sama istri saya. Dia. Ada cara lain nggak, Pak Fu? Maksudnya ya saya naikin lah, aku bayar gimana? Ada, dia bilang. Iya, iya. Gimana Pak cara lainnya? Saya bayar setengah, istri saya bayar setengah. Kenapa? Sama aja. Dia bofat, dia bilang, nggak ada pilihan, dia bilang. Ya udah. Puji Tuhan, saya dikasih kabar. Boleh Pak, dia bilang. Bapak bayar satu, istri nggak usah bayar, berangkat. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan? Ya. Nah, 2.900 US dollar lebih, ya kan? Puji Tuhan kan, 2.900 US dollar kan? Wah, udah. Apa ya? Udah, itu daftar nih. Belum kejadian Hamas. Belum. Muncul, harusnya kami berangkat itu November. Oktober kejadian kan? Batal. Nah, Tuhan saya bilang, Tuhan bukan saya nggak mau pergi ya. Saya udah daftar. Saya udah bayar malahan lunas. Tiba-tiba saya tunggu. Kan uang saya juga di dalam. Kok nggak ada pengumuman berangkat? Saya tanyain. Kapan berangkat? Karena anak saya lagi persiapan pulang dari Cina, dua-duanya. Di sana tuh liburan panjang 40 hari. Kalau liburan mudiknya itu 40 hari kan, pulang. Saya menjaga-jaga jangan sampai jadwalnya ke Israel, ternyata anak saya lagi di rumah. Kan nggak enak kan? Tadi bener loh Bapak Ibu, saya diproses sama Tuhan. Dia jawabnya santai. Oh, aku belum tahu. Memang belum tahu. Nanti saya bilang nggak dikasih tahu. Oh, 17 Februari kita berangkat. Nah loh, anak saya lagi di Jakarta. 2 lagi pulang dari sana ingin ketemu papa mamanya, ngumpul Imlek. Nah 17 itu udah selesai Imlek seminggu kalau salah ya. Ya. Ingat gak Imlek kapan? Nah ingat. Angpau dapat berapa kemarin? Aku masih ingat. Nah begini, udah. Wah, waktu saya dengan 17 itu, saya agak kesal. Mulai nih, pulang malamnya saya bilang, saya WA, saya akan jadi berangkat. Saya langsung aja, saya mundur. Ingat ya, Tuhan taruh kerinduan pergi kan? Dan saya mintakan bayar satu, berangkat satu. Tuhan udah jawab kan? Lupa sama mujizat Tuhan. Nggak mau. Ya kan? Waduh Pak, saya bilang, kembalikan deh. Hitungannya berapa? Dia jawabnya apa? Kembalinya 50% kalau nggak jadi. Nah lo, saya awalnya minta berangkat bisa bayar 50% kan? Seneng. Sekarang kepotong 50%. Waduh, tambah kesel. Dapat jawaban gitu. Akhirnya saya bilang gitu. Ya udah, gini deh. Anak saya karena pulang dari sana, reschedule aja. Setelah anak saya pulang ke Cina, saya baru berangkat. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisanya begini. Istri Bapak nggak bisa berangkat. Kalau mau reschedule, cuma kamu yang berangkat.
hilang lagi yang berangkat satu. Ini bilang, kesel lagi saya. Waduh, ini gimana sih? Kesel udah. Selesai. Besok paginya, malam itu kan udah kesel ya. Besok pagi ya bangun. Lagi mau ke toilet. Kalau bangun tadi kan pikiran seger ya. Nggak ada apa-apa, pikiran apa-apa. Bapak itu kalau bangun pagi pikirannya apa? Binjol. Bangun pagi paling enak, seger pikiran gitu ya. Kosong. Langsung Tuhan taruh tuntunan. Pergi ke Israel. Damai di hati. Nggak ada rasa bersalah sama anak. Karena gini, kan saya nggak enak. Anak saya nanti, aduh papa, kita datang gini. Ataupun saya masih ada anak kecil, keluarga akan ngomong, kok anak ditinggalin pergi 14 hari. Anak masih umur 9 tahun, saya pengen jaga. Satu. Dan 2 anak akan pulang ke Cina, kayak kos sendiri, dua-duanya saya pengen antar segala macam. Tapi suara itu bilang, pergi. Langsung gak mikirin yang lain saya. Oh saya tahu, Tuhan tuntun. Gak berani lawan saya. Saya ambil handphone, saya WA. Pak, saya jadi pergi. Langsung saya WA. Pagi. Sebelum jam 5 pagi, saya jadi pergi. Tahu apa yang terjadi? Pergilah saya. 24 Februari, 17 belakang kan, 24 Februari, anak saya nomor 2 berangkat pulang ke Cina. Anak saya nomor pertama tanggal 25 pulang, di Dasar. Anak saya nomor 2 waktu pulang, kita pantau terus dari airport di Cengkareng, dan saya ditaruh di tuntunan satu hal, minta gembala, kan ada gembala saya, doakan, minta doanya. Saya video call, puji Tuhan tersambung, saya bilang, Dek, ini ada Bapak Pendeta ini. Kita berdoa ya, Bapak Pendeta doain. Papa Mama buka video call, lancar, nggak ada masalah, ya, nggak ada berhenti jaringan, termasuk nggak terjadi pulsa habis juga kan, ya. Doa, saya berdiri di belakang, kita tumpangkan, kita doain. Apa yang terjadi? Tanggal 24 dia terbang, transit, berangkat lagi ke Lancau, 25 sampai di sana, di airport sana. Pulang sampai kampus, dia masuk kamar, dia nangis habis-habisan. Kenapa? Kalimat yang dia nelfon saya, Papi, Mami, saya hampir diculik orang. Jantung saya mau copot, Bapak Ibu. Tahu ceritanya? Dia bilang gini, pada waktu dia sampai di terminal yang di kota tersebut, dia berdua ada satu temannya, yang umur 16, temannya mulai kelihatan wajah masih muda kan, remaja kan. Nah, jaringan kan pintar tuh kalau yang ngejaring orang segala macam, bisa ngebaca. Nawarin diri, yuk ikut. Harusnya mereka satu orang satu taksi, karena kopernya gede-gede. Ukuran berapa itu? 21 namanya ya, besar. Dan dia bawa loh koper, satu koper kecil ini. Orang ini bilang, nggak usah, mobil saya cukup besar, bisa satu mobil berdua. Hemat dong, ya kan? Ya anak kalau udah merantau berarti hemat loh itu. Ya ngerti makan Indomie tiap malam gitu ya. Ngerti makan, udah. Dia mau, oke. Diajak, dianterin, oke, tunggu di sini, orangnya ambil mobil. Tiba-tiba security lihat, dan security datang. Dek, kenapa di sini? Oh, enggak, kami nunggu yang apa? Nggak boleh di sini. Ini tempat bahaya, masuk. Anak saya masih nggak ngerti, maksudnya tempat bahaya. Anak saya masih nggak bisa. Kami udah janji, udah sepakat. Nggak boleh, ini bahaya. Ada lanjutin, ini bahaya, kamu masuk. Wah, anak saya mulai, bahaya apa ya? Masuk. Tapi nanti kalau dia datang, enggak, biarin, nggak apa-apa. Mobilnya datang gimana? Enggak, masuk. Anak saya masuk. Sama teman masuk. Setelah masuk ke dalam, tiba-tiba datang satu pria. Pegang handphone, nggak tegur anak saya, nggak nanya anak saya, sambil nelfon, sibuk, seolah sibuk. Tangannya tarik koper anak saya, dia jalan. Dan ini pria yang berbeda dengan tadi. Berarti udah diincar anak saya. Dia jalan. Wih, anak saya kaget. Kopernya jalan. Wih, bangkit. Nggak dengar. Murah-murah nggak dengar. Jalan terus. Wah, anak saya kecil. Dia jalan. Jalan cepat. Sampai dapat anak saya tahan dia. Ini koper saya kenapa kamu angkat? Nggak dijawab, nggak ditolak. Tetap telepon. Dia belok aja dia jalan. Nah, lihat kerusuhan itu. Security yang sama datang. Ini ada apa ini? Tanya, anak saya suruh bilang, ini bapak ini saya nggak kenal dia. Haha, dia pakai bahasa, saya nggak kenal dia. Dia menarik koper saya. Waktu anak saya ngomong gitu, dia lepasin koper anak, dia lari. Pria ini. Nah, seperti lihat ini udah nggak beres nih.
Udah nggak beres, udah masuk pantauan nih, anak saya diincar nih. Dia bilang, tadi mau pulang kemana? Oke, ke Lancor Chatong University. Oke, saya antarin kamu sampai di mobil, kamu bayar di kampus ketika sampai, saya cariin mobilnya. Kalian ikut saya, diantarin. Dicariin mobil sampai dapat, sampai masuk mobil, untuk berangkat security ini baru pergi. Bapak Ibu, bagi saya itu mujizat di tanah perjanjian. Kalau bukan Tuhan, siapa yang melindungi anak saya? Lihat, persoalan ketika saya mau berangkat, anak saya nanti berangkat, nggak ada yang ngantar ke Cengkareng, nggak ada perpisahan, sayang, anak saya kecil nggak ada yang jaga, terus anak saya berangkat gini. Tuhan bilang, pergi saya, biar saya bisa urus. Dan Tuhan buktikan kebesarannya. Tuhan pelihara kalian cuma ini. Jadi Tuhan lebih tertarik pada respon saudara daripada apa yang terjadi pada saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada kita. Tapi ingat, saya mau tutup. Tuhan sering mengizinkan pencobaan, kesulitan, kesengsaraan, masalah dalam hidup untuk mengajar kita tentang ketekunan, tekad, dan karakter ilahi. Amin. Kita mungkin berkata, mencoba Tuhan kan nggak mencobai. Kalau engkau dicobai, jangan bilang itu datang dari Tuhan. Begini, ingat Ayub, Tuhan nggak mencobai Ayub. Iblis minta izin untuk mencobai Ayub, Tuhan izinkan. Pencobaan datangnya dari iblis, ujian datangnya dari Tuhan. Sumbernya beda ya. Pencobaan iblis, tujuannya juga beda. Pencobaan tujuannya menjatuhkan, menghancurkan. Ujian tujuannya supaya naik tingkat. Makanya Alkitab bilang Tuhan akan mencobai. Ya, jangan bilang datang dari Tuhan. Kalau kita lihat di sekolah, anak-anak besok belajar matematika mulai pulang ini ya. Besok ada pencobaan matematika. Apa begitu pengumumannya? Enggak, ujian matematika. Jadi ya, Tuhan sering mengizinkan pencobaan, kesulitan, kesengsaraan, masalah hidup. Untuk apa? Mengajar kita ketekunan, tekad, dan karakter. Jadi hari ini saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Tapi kalau masalah yang kita hadapi hari-hari ini adalah ujian kesetiaan, saya mau bertanya, apakah saudara akan terus melayani Tuhan meskipun kehidupan penuh dengan pencobaan? Amin. Yuk, kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjadi lelah dalam berbuat baik, karena pada waktunya akan menuai jika kita tidak menyerah. Banyak anak Tuhan mengutip ayat ini tapi berhenti di kalimat sampai menuai. Jangan menjadi lelah berbuat baik, janganlah lelah berbuat baik. Kenapa? Kita akan menuai pada waktunya. Ayat ini nggak berhenti di situ. Ayat ini berkata, jika kita tidak menyerah. Saudara yang berkata, Tuhan saya udah buat baik, bisa mengerti. Tuhan saya udah melayani. Masih mending saya mimpin ujian, keluar. Ini di kantor waktu pimpin PD, saya udah doa puasa loh Tuhan. Walaupun paginya saya makan banyakan dulu. Saya puasa sampai siang saya mimpin. Habis mimpin keluar pintu, masih ada teman. Ngomongnya nanti di kantornya ketemu berdua. Ini ketua PD langsung bilang, suara kamu fals loh yang di bagian ini. Yang ini keliru lagu yang dipilih gak sesuai tema. Aduh Tuhan, aku udah berbuat baik, aku udah melayani. Kok tuainya begitu katanya Tuhan ini? Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, jangan berhenti, jangan menyerah. Karena kita pasti menuai. Kenapa banyak orang tidak menuai? Karena belum menuai, dia udah menyerah. Yes? Oke? Nah hari ini, doa saya, apapun yang terjadi pada hidup kita, kita bersama-sama bertanya pada 3 pertanyaan ini. Kita berdiri bersama-sama saja, kita berdiri bersama-sama. Boleh kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya ingin bertanya kepada kita, situasi apa yang membuat saudara menyerah? Renungkan hari ini, situasi apa sih yang saudara rasanya pingin nyerah Tuhan? Situasi rumah tangga, situasi di pekerjaan. Hari ini mungkin kepada Tuhan ini, aku datang, aku cari tuntunan Tuhan, bahkan kau mengultimatum Tuhan, kalau masalahku nggak selesai hari ini, aku mundur dari pelayanan. Saudara, coba renung situasi rumah tangga kah, situasi pekerjaan, bisnis, kesehatan. Apakah itu membuat saudara menyerah? Yang kedua, Tuhan ingin saudara memperbarui semangat saudara supaya saudara bisa bertahan dalam situasi berat.
Karena kesulitan, tantangan, pencobaan itu untuk melatih manusia batinnya, saudara. Siapa yang hari berkata Tuhan, oke, saya nggak mau menyerah. Kalau gitu kita nyanyikan pujiannya sama-sama ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Siapakah yang di tempat ini? Engkau tetap pejamkan matamu, engkau tundukkan kepalamu. Engkau mau berkata, Tuhan, sekalipun aku gak bisa melihat apa yang terjadi sekarang ini, maksud Tuhan apa? Aku gak ngerti maksud Tuhan apa. Tapi aku percaya motivasi Tuhan pasti baik. Tuhan, aku gak tahu yang terjadi pada keluargaku, rumah tanggaku, pasanganku, kehidupan pernikahanku. Saya gak tahu Tuhan apa rencana Tuhan, tapi saya percaya rancangan Tuhan pasti damai sejahtera. Kalau engkau berkata demikian, bolehkah engkau angkat tanganmu? Puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan. Yang kedua, saya ingin bertanya, saudara, hari-hari ini mungkin engkau sedang menghadapi situasi yang berat. Mungkin dalam pekerjaan dan karirmu, dalam pendidikan studimu, bahkan dalam kesehatan. Tapi siapakah Jemaat Tuhan di tempat ini, GBI Bethlehem, yang hari ini engkau dalam ibadah 3, engkau berkata, Tuhan, firman-Mu mengajarkan saya bahwa Tuhan lebih tertarik dengan respon saya dibanding apa yang terjadi. Dan engkau berkata, Tuhan, oke, sekarang sedang terjadi seperti ini dalam kehidupan saya. Tapi saya mau seperti yang dikatakan firman Tuhan. Saya mendapat sebuah pelajaran tentang Tuhan lewat yang terjadi. Saya mau secara pribadi mendapat sesuatu pelajaran tentang maksud Tuhan di balik ini semua. Kalau engkau berkata demikian, boleh angkat tangan kananmu, taruhkan dadamu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Walaupun tak dapat melihat, kata bersama, walau ku tak dapat melihat sebuah rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Ya Tuhan, ada tuntunan Kamu, percayalah tuntunan Tuhan tak bermasalah. Tuntunan
Engkau lihat hati yang hancur di hadapan-Mu. Hati kami sedih karena kami pernah meragukan akan kebesaran Tuhan. Dalam kekecewaan, kemarahan kami pernah kesal dengan apa yang terjadi. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa Tuhan, maksud-Mu selalu baik, motivasi-Mu baik. Tuhan, kalau hari-hari ini kami berjalan di dalam lembah kekelaman, karena Engkau sedang mau membuat kami memandang bahwa ada tongkat Tuhan dan gada Tuhan yang tidak terlihat sedang terulur kepada kami. Saat ini Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu datang kepadamu, kami marah, kami kecewa, kami berkata, kami mempertanyakan, tahukah Tuhan keluarga kami? Tuhan tahu tidak pasangan kami yang sedang berkhianat? Tuhan tahu tidak kami sedang bergumul dengan biaya-biaya kehidupan bulanan kami? Tuhan, ampuni kalau kami pernah mempertanyakan, kalau kami pernah meragukan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, hari ini kami juga memohon Kau mengampuni kami. Kalau kami menuntun respon Tuhan ketika kami sakit, ketika kami melalui lembah-lembah pencobaan, kami berteriak, kami bahkan ingin meninggalkan kasih Tuhan. Kami berseru, Tuhan, apa yang Kau lakukan ketika anak kami sakit? Tuhan, apa yang Kau lakukan ketika kami mengalami dikhianati, ditinggal? Tuhan, apa yang Tuhan perbuat ketika kami disalahpahami, kami dihakimi, kami dinodai? Tapi hari ini kami mohon Tuhan, ampuni kami atas pertanyaan itu. Hari ini kami sadar, kami tahu bahwa Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian menghadapi pencobaan. Tuhan, Kau dekat kepada yang hancur hatinya, dan Tuhan peduli. Justru sebaliknya, Tuhan menunggu respon kami di tengah pencobaan dan pergumulan ini. Mata Tuhan sedang memandang kami ketika kami mengalami ujian tantangan itu. Tuhan menunggu respon kami. Bapa, sebelum kami pulang, kami mau berkomitmen di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau baik kepada kami. Mulai hari ini, jadikanlah manusia batin yang kami semakin kuat Tuhan. Kami tahu Tuhan, ujian, pencobaan, pergumulan, kesulitan, tantangan adalah bahan bakar yang mengerjakan pertumbuhan rohani kami. Kami mau berkata, kami siap hadapi semua. Kami siap hadapi semua itu Tuhan. Nah, kami percaya pada akhirnya kami mau berdiri dan Tuhan dapati hidup kami. Tidak ada sesuatu pun yang memisahkan kami dari kasih Kristus. Kesulitankah, kelaparankah, pernikahankah, tantangan keluarga, tantangan pekerjaan, apapun yang terjadi, tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami akan pulang dengan kemenangan. Kami pulang dengan sukacita. Hari ini, segala strategi dan cara-cara iblis telah dibongkar oleh Tuhan. Kami mau hidup bersandar. Sekalipun kami belum melihat, tetapi kami percaya pada waktunya tiba, kami pasti akan menuai. Kalau kami tidak menjadi lelah dan tidak menyerah, kami akan menuai. Kami akan menuai. Terima kasih Tuhan. Ini doa. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang terima berkat Tuhan sama-sama. Amin.